Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwani fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan cara kita memanfaatkan setiap nikmat-nikmat tersebut hanya untuk hal-hal yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat jika kita tidak manfaatkan untuk menjadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka pastilah nikmat itu akan menjadi musibah bagi kita. Dan hal ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa menjadikan seseorang dekat dengan Allah azza wa jalla, maka akan menjadi musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka nikmat-nikmat tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kisah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat At-Takatsur, Allah jadikan sebagai penutup di dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil." Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk kita senantiasa memperhatikan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hanya kita manfaatkan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan juga keridhaan Allah. Terutama pada kedua nikmat yang kebanyakan kita melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ini kepada para sahabatnya di dalam satu hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalam memanfaatkannya. Apa itu? Nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-Asr ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan bersumpah atas nama makhluknya, yaitu Al-Asr, waktu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Siapa mereka orang-orang yang berada di dalam kerugian nanti di akhirat? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa tujuan hidupnya, orang-orang yang suka menunda-nunda amalan. Inilah orang-orang yang akan merugi nanti di akhirat. Orang-orang yang lupa tujuan hidupnya di dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Diriku semata. Tetapi dia lalai, dia menunda-nunda. Ketika Allah wajibkan untuk sholat 5 waktu, Allah wajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah wajibkan untuk pergi haji bagi yang mampu, Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban, dia mampu, tetapi dia menunda-nunda, dia lalai, dia tidak mau mengerjakannya. Maka inilah orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang lalai di dalam tujuan hidupnya, orang-orang yang suka menunda-nunda amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai jika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang yang suka menunda amalannya, orang-orang yang lalai, mereka akan merengek kepada Allah ketika datang kematian kepada mereka. Wahai Rabbku, tangguhkan sedikit saja kematianku. Tetapi apa yang dikatakan kepadanya? Kalla innaha kalimatun waqailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu cuma rengekan-rengekan yang dia rengekkan saja di hadapan yang terdapat barzakh sampai nanti di hari ketika dia dibangkitkan. Maka dari itu, ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kecukupan untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dicintai oleh Allah, hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal a'malil ibadah. Maka jangan sampai kita tunda-tunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya dan kita di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badirul a'mal fitanan kaqita'in lailil mudlim. Hendaknya kalian bersegera untuk melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian yang seperti potongan malam-malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi seseorang terkadang di pagi hari dia menjadi orang yang beriman, di malam hari dia menjadi orang yang kafir. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu jika Allah memberikan kepada kita kesempatan, ilham, Allah berikan hati kita untuk mau beramal saleh, jangan tunda. Allah berikan hati kita untuk mau bertobat, jangan tunda. Allah berikan hati kita untuk mau beribadah, jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang kepada kita, dan kita tidak tahu apa amalan kita yang akan kita kerjakan esok hari. Disebutkan dalam surat Luqman ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan matikan. Maka jika saat ini kita mampu untuk berkorban, saat ini Allah luangkan harta kita, jangan tunda korban kita.
Jangan karena sebab takut kemiskinan, takut nggak bisa membeli barang yang kita inginkan, kemudian sampai kita menunda-nunda korban kita sampai tahun depan. Kemudian datang kematian dan kita tak pernah melakukan amalan itu. Kemudian yang kedua, yang juga termasuk daripada amalan-amalan yang menyebabkan seseorang akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di hari akhirat, yaitu adalah orang-orang yang banyak beramal soleh, banyak beribadah, yang mampu untuk beribadah dengan amalan ibadah yang agung, yang besar, mampu untuk berkorban dengan kurban yang paling baik, yang paling mahal, yang paling banyak, tetapi dia nggak mampu menjaga keikhlasannya tatkala beribadah. Ini orang yang paling. Kenapa? Karena seseorang ketika dia beramal dengan amalan akhirat, tetapi dia nggak mampu untuk ikhlas, nggak mampu untuk menjaga niatnya, maka dia nggak akan mendapatkan bagiannya nanti di hari akhirat. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Faman amila minhum amalan akhirah di dunia." Barang siapa di antara kalian yang beramal dengan amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia, ingin mendapatkan validasi dari manusia, berkorban dengan kurban yang mahal, biar dikatakan, oh dia orang yang kaya, orang yang jawab, orang yang hebat. Beribadah tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari dunia. Maka kata Nabi SAW, yakun nasib fil akhirah nasib. Dia tak akan mendapatkan bagiannya di negeri akhirat. Maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita, ya ikhwan. Kalau kita melakukan suatu amalan ibadah, biasakan untuk kita sembunyikan hanya untuk diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab As-Sahihah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khat'un min 'amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan salehnya, maka kerjakan. Jangan ditumpahkan. Jangan sampai seseorang ketika di dunia dia beramal, kemudian dia tampakkan kepada manusia, dia harapkan mendapatkan surga dari amalan tersebut, malah justru dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab dia tidak mampu untuk menjaga keikhlasannya di dalam beribadah. Maka ini perkara yang sangat penting. Bahkan ini perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi. Kata Nabi di dalam satu hadis dari sahabat Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Faqila, maka para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa kata Nabi? Ar-riya. Seseorang beribadah tapi ingin dilihat oleh manusia. Seseorang dia beribadah tapi ingin didengar oleh manusia. Seseorang ingin beribadah tapi ingin dikatakan sebagai orang yang hebat. Maka dari ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ibadah kurban kita ini bukan hanya sekedar mengalirkan darah dari tubuh kita. Ibadah kurban kita ini bukan hanya sekedar membeli hewan kurban, tetapi ibadah kurban kita ini mengajarkan kepada kita untuk ikhlas di dalam setiap amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita rusak pahala ibadah kurban kita hanya untuk mendapatkan validasi dari manusia. Ingat, setiap amal jika tidak diniatkan ikhlas karena Allah, maka Allah tidak akan. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan hambanya sampai amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang melakukan ibadah kurban, ikhlaskan. Bagi saudara-saudaraku yang membantu saudaranya ta'awun 'alal birri wat taqwa, menjadi panitia kurban, ikhlaskan. Jangan sampai amalan yang kita kerjakan justru menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab kita tidak mampu menjaganya di dalam ikhlasan. Kemudian yang terakhir, yang juga termasuk daripada amalan-amalan seseorang yang akan menyebabkan dia merugi nanti di hari akhirat, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia rajin beramal saleh, mampu menjaga keikhlasan, mampu menjaga hak Allah, tetapi dia tak mampu menjaga hak hamba. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin beramal saleh, tapi dia suka mendolimi saudaranya sesama muslim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21, "Innahu la yuflihu dhalimun." Sesungguhnya orang-orang yang zalim
itu tidak akan pernah beruntung. Bahkan di dari akhirat, orang yang zalim adalah orang yang bangkrut. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di dari akhirat? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata', orang yang enggak punya harta, orang yang enggak punya uang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflis fina." Orang yang muflis min ummati, dari umatku, kata Nabi. Itu apa? Orang yang ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah waz-zakah was-siyam. Orang yang datang di hari kiamat dengan ibadah salatnya, pahala salatnya. Dengan ibadah puasanya, pahala puasanya, dengan ibadah zakatnya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'ti syatama hada." Kemudian dia datang memfitnah saudaranya. Dia datang menjelek-jelekkan saudaranya. Dia datang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wasafaqa hada, wa akala mala hada, wasafaka dama hada, wa qadhafa hada, wa daraba hada. Suka makan harta saudaranya, suka mengalirkan darah saudaranya. Kata Nabi, ini orang-orang yang rugi, orang yang bangkrut nanti dari akhirat. Kenapa? Karena sehebat apapun seseorang beribadah di dunia, dia mampu menjaga haknya, tapi tidak mampu menjaga hak saudaranya, maka tempatnya ada di neraka. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, inna fulana, ada seorang wanita taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqu wa taf'al." Ada seorang wanita yang suka salat malam, suka berpuasa di siang hari, suka beramal soleh, suka bersedekah. Tetapi itu dikirana di lisannya, tetapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Berbuat zalim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan bagi dia. Dia berada di dalam neraka. Maka itu juga perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah sudah mudahkan kita untuk beribadah kepada-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan kita untuk berada di dalam jalannya yang lurus, di dalam hidayah, jangan sampai kita keluar dari hidayah Allah hanya gara-gara kita menzalimi hamba Allah. Ingat, hidup di dunia ini bukan cuma sekedar kita beribadah kepada Allah, tetapi hidup di dunia ini kita juga harus menjaga hak-hak Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung nanti di dalam akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penghuni syurga-Nya yang masuk ke dalam syurga-Nya tanpa dihisab dan tanpa diazab. Aqulu qouli hadza wa hadza wa sallallahu alaihi wa sallam rahimakumullah ala khairin nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum بذلك لطيف الوهاب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله
جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 الله أ
ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر